Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi SPDI, mahasiswa PPG, guru PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Win Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404111882. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 yang bertepatan di SD Kabayan 4, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disiapkan dulu sebelum belajar ya. Sebelum belajar kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyatu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Ya, sebelumnya kita melaksanakan kegiatan pembelajaran absen. Adakah anak-anak yang tidak sekolah hari ini? Ada. Ada? Aisyah Fauzia ada? Sebelumnya kita sudah mempelajari di minggu kemarin itu adalah hendaknya saling menghargai. Antaranya kita sebagai manusia atau seorang anak muslim harus selalu menjaga namanya saling menghargai. Di antaranya menghargai dengan cara menghormati orang lain. Yang kedua, saling berbagi. Yang ketiga, saling tolong menolong ya. Jadi kemarin itu adalah pelajaran yang telah kita lewati. Sekarang kita masuk ke dalam indahnya saling berbagi. Di indahnya saling berbagi itu ada 4 yang akan kalian pelajari hari ini. Di antaranya yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah infak, yang ketiga sedekah, yang keempat adalah hadiah. Dari keempat ini ada yang hukumnya wajib, yaitu adalah zakat. Betul. Kedua, ada yang namanya sedekah ya. Yang ketiga infak, yang keempat hadiah.
itu semuanya adalah berupa membagi. Kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain, terlebih kepada orang-orang terdekat kita ataupun orang-orang yang jauh dari kita. Kita harus saling berbagi. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan kalian satu pembelajarannya. Nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok nanti kalian akan mengerjakan tiap-tiap materi masing-masing. Selanjutnya nanti Bapak pilih satu kelompok menjadi amil zakat, yang satu kelompoknya lagi adalah mustahik zakat. Lebih lanjutnya kalian perhatikan video yang akan Bapak tampilkan ya, supaya tidak ini ya. Tepuk anak soleh. Selanjutnya nanti kalian simak video yang tampilkan ya. Soleh, pernahkah kalian berbagi? Allah sangat menyukai orang yang selalu berbagi. Karena Allah yang pahala. Ini mustahik Tetapi zakat ya. golongan yang paling utama Ini adalah mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Saya tahu. Mustahik zakat. Ada yang tadi amil, kata Bapak sebelumnya ada amil zakat, ada mustahik zakat. Kalau amil apa tadi? Boleh kita tunjukkan tangannya. Kalau amil mujaki, kalau mujaki orang yang ingetin ya, mujaki artinya orang yang mengeluarkan zakat. Kalau mustahik zakat bagi orang yang berhak mendapatkan zakat. Coba ulangi lagi. Mujaki artinya orang yang mengeluarkan zakat. Ya, bagus. Tepuk tangan. Kedua, ada yang namanya mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Orang yang berhak menerima zakat. Terus di sini ada keterangannya di video. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Qurannya surat At-Taubah ayat 60. Nanti boleh kalian pelajari, pulang dari sekolah, buka Al-Qurannya dan buka surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Satu, orang-orang fakir. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, orang amil zakat. Keempat, orang-orang yang digunakan hatinya mu'alaf. Ada yang tahu mu'alaf di sini? Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam, yang dulunya dia adalah seorang musyrik, masuk ke dalam agama Islam, itu namanya mu'alaf. Terus apalagi yang kelima, untuk memerdekakan para hamba sahaya. Kalau sekarang sudah tidak ada ya. Kalau pada zaman Rasulullah ada hamba sahaya yang hendak dimerdekakan, karena untuk membiayai itu digunakanlah uang zakat, maka boleh digunakan zakat untuk memerdekakan budak ya. Kalau sekarang sudah tidak bisa ya, karena memang zamannya sudah berubah. Terus yang selanjutnya, 6, untuk orang-orang untuk membebaskan orang-orang yang berhutang. Jadi gorim apa itu? Gorim itu orang yang berhutang di jalan Allah.
Jadi bukan berhutang untuk alasan yang lainnya. Untuk yang pertama, misalkan dia untuk membangun Islam. Ya, yang kedua sarana pendidikan misalkan. Itu boleh mendapatkan zakat. Dengan catatan berhutang tidak bisa melunasi. Kalau bisa melunasi, ya maksudnya bukan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan mustahik. Nah, itu ya. Selanjutnya ada lagi yang namanya apa tuh? Yang ketujuh, untuk jalan Allah, bismillah, wabni sabil, dan orang-orang yang berjalan dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan, kayak orang musafir. Kalau kalian menemukan orang musafir di jalan, diberikan zakat. Misalkan ketika itu di kampung kalian atau di rumah kalian ada yang namanya zakat fitrah. Ada orang yang lewat, ternyata dia musafir, boleh dikasih sama kita, asal syaratnya harus orang Islam. Terus yang terakhir adalah orang-orang yang dalam fisabilillah. Jadi fisabilillah itu banyak macamnya. Ada pelajar, ada mahasiswa, ada santri, itu sama namanya fisabilillah. Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada pertanyaan. Kita masuk ke dalam sesi praktek ya. Nanti di sini ada yang namanya mustahik zakat, ada yang satu lagi muzaki, orang yang berzakat. Makanya simulasinya adalah zakatnya zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Boleh? Ya, betul. Jadi yang namanya zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ketika bulan. Yang sekarang kita akan simulasikan adalah ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mustahik zakat, yang keduanya adalah muzaki. Nanti kalian lakukan simulasi, nanti dua orang berhadapan, muzaki, yang satu lagi jadi mustahik. Apa itu muzaki, masih ingat? Kalau apa itu mustahik? Ya, nanti kita tentukan ya. Siapa yang mau jadi muzaki? Satu kelompok atau bapak yang ini yang menunjuk ya. Muzakinya adalah kelompok 1, mustahiknya adalah kelompok 2. Muzaki menghafalkan bacaan yang bapak tuturkan sekarang ini ya. Nanti apa yang harus dia ucapkan, dilapatkan ketika nanti di depan. Ya, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Artinya aku berniat mengeluarkan zakat dari diriku fardu karena Allah Ta'ala. Sekarang yang bawahnya, Qultu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nanti kalian ke depan mau memperagakan doa yang panjang apa yang pendek? Kenapa mau yang pendek? Kalau itu adalah doa
kasih tepuk tangan untuk temannya. Semangat dulu, Wak. Kita balik lagi ke materi zakat fitrah. Ini zakat fitrah. Tadi ketentuannya adalah syarat zakat fitrah yang berzakat itu ada satu adalah Islam, dua bagi, tiga berakal, empat tidak dalam keadaan bukan budak, orang yang merdeka. Bagian hadiah. Ayo. Selanjutnya nanti kalian sediakan KKPD yang akan Bapak bagikan. Masih diisi ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Kalau lulus ini fokus dulu depan. Kita refleksikan dulu ya materi hari ini. Dari keempat saling berbagi, boleh ditutup dulu, boleh disimpan dulu. Dari keempat materi yang sudah disampaikan, yang bagian mana yang kalian sering diminati? Apakah zakat fitrah, apakah sedekah, apakah infak atau hadiah? Yang mana yang paling kalian sukai? Zakat, infak, terus apa lagi? Hadiah, sedekah. Yang paling banyak itu dari kebanyakan infak, sedekah, hadiah, zakat adalah yang paling banyak bentukannya adalah sedekah. Karena sedekah itu tidak dari berupa uang saja. Menurut kalian, mengapa orang yang berbagi itu hidupnya selalu senang? Kenapa? Kenapa hatinya selalu lapang? Kalau orang yang suka berbagi, hah? Karena akan diberikan rezeki ya. Rezeki sama siapa? Sama Allah. Gitu ya. Nanti apa yang kita pelajari hari ini nanti mudah-mudahan di kehidupan sehari-hari kalian bisa diamalkan di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, untuk kesempatan hari ini dan pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian.